Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi MA, dosen metodologi penelitian STIAPTIP Pasaman Barat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian grounded theory. Penelitian grounded theory untuk menggiring saudara kepada pemahaman tentang grounded theory, saya akan ilustrasikan sebuah contoh. Nah, ini dia. Saya ilustrasikan sebuah contoh. Kita mulai dari bawah. Nah, P1 ini adalah fakta 1. Kita peroleh dari lapangan. Fakta 2, fakta 3, fakta 4, fakta 5, fakta 6, fakta 7, fakta 8, sampai dengan fakta seterusnya. Kita mau menteorikan sebuah pintu ya. Apa itu pintu? Nah, misalnya ini kita contohkan. Ketika kita amati pintu rumah, maka apa yang terlihat? Keluar masuk rumah. Kemudian kita amati pula mobil, pintu mobil, keluar masuk mobil. Pintu kamar, keluar masuk kamar. Pintu pesawat, keluar masuk pesawat, dan seterusnya. Nah, dari fakta-fakta ini, fakta 1, 2, dan 3 sampai seterusnya, maka kita akan mengambil semacam generalisasi awal, bahwasanya dari fakta 1 sampai dengan fakta 4, ternyata pintu itu adalah tempat keluar masuknya sesuatu. Nah, kemudian ketika kita ada dengan fakta 5, 6, 7, 8, ternyata pintu itu juga tempat keluar masuknya sesuatu. Nah, dari generalisasi awal ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya pintu itu adalah tempat di mana keluar masuknya sesuatu dari dan dalam sesuatu yang kita nafikan kepada pintu itu. Artinya, ketika kita berbicara pintu mobil, berarti tempat di mana keluar masuknya sesuatu dari dan ke dalam mobil. Kemudian kita uji lagi kepada yang lain, pintu hati misalnya, berarti tempat di mana keluar masuknya sesuatu dari dan dalam hati. Pintu rezeki misalnya, berarti tempat di mana keluar dan masuknya rezeki. Ini proses mengambil sebuah teori kepada dari fakta di lapangan menjadi sebuah teori. Proses ini dinamakan dengan grounded theory. Grounded theory adalah membangun teori. Sehingga di sini kita bisa definisikan bahwasanya grounded theory itu pengertiannya adalah membangun teori atau teorisasi data. Nah, teorisasi data tidak bertolak dari teori atau menguji teori, akan tetapi tepatnya bertolak dari data menuju sebuah teori. Itu pengertian dari grounded theory. Grounded theory itu adalah membangun teori. Strauss dan Corbin di dalam buku Emsir mengatakan bahwasanya grounded theory itu adalah suatu teori yang secara induktif diperoleh dari pengkajian fenomena yang mewakilinya. Sedangkan Creswell menyimpulkan bahwa grounded theory adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena. Artinya induktif itu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya umum, kemudian kita simpulkan menjadi sebuah kesimpulan teori. Maka itu dinamakan dengan grounded theory. 3. Kemudian kita lanjutkan kepada ciri-ciri penelitian grounded theory.
Apa-apa saja yang menjadi ciri-ciri dasar dari penelitian itu dikatakan grounded theory atau tidak. Nah, menurut Creswell, yang pertama, grounded theory itu dicirikan dengan proses approach. Artinya, pendekatannya adalah proses. Nah, seperti ini tadi, prosesnya mulai dari fakta-fakta lapangan, kemudian generalisasi awal, baru kepada generalisasi umum. Nah, itu proses. Kemudian, theoretical sampling. Sampelnya itu adalah bersifat teori, bukan sampelnya itu diambil dari jumlah populasi. Nah, populasinya itu dalam artian tidak jumlah orang-orang yang menyatakannya, tetapi pernyataan yang dia sampaikan. Nah, contoh tadi, ini kan ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Ini memang diambil dari orangnya, tetapi ya sumbernya dari orang yang menyampaikan statement, tetapi yang diambil itu adalah teorinya. Nah, misalnya pintu rumah, tempat keluar masuknya rumah. Pintu mobil, tempat keluar masuknya mobil. Nah, artinya sampelnya itu bersifat teoretikal, bukan berdasarkan populasinya. Nah, kemudian yang ketiga, constant comparative data analysis. Nah, artinya perbandingan analisis data secara konstan, berproses dia. Ada proses analisis data perbandingannya. Nah, seperti ini tadi. Nah, fakta 5, fakta 6, fakta 7, fakta 8. Nah, kemudian kita proses dan kita bandingkan dengan fakta lainnya supaya menjadi sebuah teori. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah ekor kategori. Nah, mengambil core dari kategori-kategori yang tadi itu. Core itu adalah semacam apa ya? Inti. Nah, inti daripada teori masing-masing kategori itu apa? Kemudian teori generalization atau teori generation, artinya mengeneralkan teori, mengembangkan teori. Nah, seperti ini. Kalau misalnya pintu itu sudah dibangun, teorinya adalah sebuah tempat di mana keluar masuknya sesuatu, maka bisa kita generalkan kepada hal-hal gaib yang tidak bisa terlihat, misalnya pintu rezeki, pintu hati, pintu apa, artinya bisa digeneralkan. Nah, itu salah satu menjadi ciri daripada penelitian grounded theory. Kemudian ada memos. Memos itu adalah catatan catatan rekomendasi teori. Nah, itu yang memos. Jadi ciri-ciri dari penelitian grounded theory itu ada proses approach, theoretical sampling, constant comparative data analysis, ekor kategori, kemudian teori generation, kemudian memos. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah di dalam melaksanakan grounded theory? Ada berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah untuk melakukan penelitian grounded theory. Yang pertama tentu diawali dengan perumusan masalah, mencari masalah. Kalau ini masalahnya adalah masalah tentang pintu. Nah, definisi apa pintu itu apa begitu. Nah, berarti itu rumusan masalah. Kemudian deteksi fenomena. Nah, barulah dideteksi fenomena-fenomena itu dan dijadikan sebagai fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4 dan seterusnya. Kemudian penurunan teori. Nah, penurunan teori ini maksudnya mengangkat ini. Sebenarnya terbalik ya, penurunan seharusnya ke bawah, tapi ya ini maksudnya lain gitu ya.
penurunan teori ini dari fakta-fakta umum ini diturunkan teorinya itu, diambil, di breakdown. Nah, manifest-manifestnya itu bagaimana, apa inti-inti daripada fakta-fakta itu menjadi tempat keluar masuk ternyata kalau dibandingkan sama gitu. Kemudian barulah pengembangan teori, mengeneralisir teori, penilaian teori, dan grounded teori yang direkonstruksi. Nah, jadi ada 6 langkah-langkah di dalam melaksanakan grounded teori. Yang pertama, perumusan masalah, deteksi fenomena, penurunan teori, pengembangan teori, penilaian teori, dan grounded teori yang direkonstruksi. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat, metode pengumpulan data dalam grounded teori. Sebenarnya metode pengumpulan data dalam grounded teori tidak ada bedanya dengan penelitian kualitatif lainnya. Yang pertama adalah wawancara, kemudian observasi, kemudian analisis dokumen. Jadi data-data fakta 1, fakta 2 sampai dengan fakta 8 yang sudah kita contohkan ini itu dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, analisis dokumen. Nah, itu ya. Jadi ada 3 metode pengumpulan data dalam penelitian grounded teori. Selanjutnya, proses analisis data di dalam grounded teori. Inti dari analisis data GT atau grounded teori itu adalah pengkodean. Pengkodean dalam arti mengambil sebuah kode yang bisa mewakili semua pernyataan setiap data yang diambil tadi, setiap data yang dideskripsikan. Jadi diperoleh data deskripsi dari fakta-fakta lapangan, baru kita ambil satu kode di dalamnya. Nah, contohnya begini. Kita kembali ke contoh ini ya. Misalnya, ini kan sebenarnya kode ini saya buat. Pintu rumah. Nah, kodenya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nah, ini pengkodean awal. Nah, artinya dari narasi itu, dari cerita itu, ini kan sebenarnya kalau diperpanjang narasinya ini kan panjang ini, panjang ceritanya. Tapi bisa diambil kode daripada ini yaitu keluar masuk. Nah, itulah kodenya. Jadi, kembali ke sini, proses analisis data GT itu intinya adalah pengkodean. Yang pertama, pengkodean terbuka. Nah, atau open coding. Nah, pengkodean terbuka ini pengambilan kode-kode dari seluruh narasi-narasi yang sudah kita ekspos dari lapangan. Baru dilanjutkan dengan pengkodean berporos. Nah, seperti ini tadi. Dari pengkodean terbuka itu apa yang kita bisa ambil sebagai porosnya. Nah, setelah kita peroleh porosnya itu, barulah pengkodean selektif. Dilakukan selektif terhadap kode-kode yang sudah kita poroskan tadi. Nah, seperti ini kan ada tempat. Oh, rupanya pintu itu adalah tempat. Tempat apa? Tempat keluar masuk gitu, dan seterusnya. Barulah pengkondisionalan. Nah, artinya apa yang mau kita jelaskan secara teori itu, apa yang mau kita bangun teorinya itu dikondisikan sehingga terciptalah sebuah teori yang dibangun dari berbagai fakta-fakta yang kita peroleh dari lapangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, maka inilah penjelasan berkaitan dengan penelitian grounded theory. Selanjutnya, tugas saudara adalah cari 5 contoh judul
penelitian grounded theory. 5 contoh judul tersebut diambil dari jurnal-jurnal online. Nah, kalau sekiranya jurnal offline-nya tidak diperoleh. Kalau dapat jurnalnya itu ya memang jurnal-jurnal yang terindeks, kemudian atau yang terakreditasi. Barangkali untuk materi grounded theory ini cukup demikian saya sampaikan. Kalau ada kritik dan sarannya silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.